Selamat siang Bu Diana, perkenalkan nama saya Devi Anjeliana dari program studi ilmu komunikasi dengan NIM 271650062. Di sini saya akan memaparkan rangkuman buku Ilmu Pengantar Hukum. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. PIH atau pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Bila dikehendaki, ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Mengantar yang berasal dari perkataan pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing juga diartikan inleiding dalam bahasa Belanda dan introduction dalam bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan ialah ilmu hukum. Bertitik tolak dari kata pengantar inilah maka pengantar ilmu hukum merupakan basic learning atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Mengenai arti dan apakah yang dimaksud dengan ilmu hukum dapat diikuti pendapat berbagai pakar hukum, antara lain A. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. B. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudensi yang berasal dari kata jus. Juris yang artinya hukum atau hak. Prudensi berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum jurisprudensi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. C. Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang mencangkup hukum dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Dalam bahasa Inggrisnya, ia disebut jurisprudensi. Purnadi Purbacaraka dan Suerjono Suekanto dalam bukunya Perihal Kaidah Hukum menyebutkan bahwa ilmu hukum mencangkup ilmu tentang kaidah atau Norwissenschaft atau Solenwissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Ilmu pengertian yakni ilmu tentang pengertian-pengertian dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Ilmu tentang kebenaran atau Tatsasenwissenschaft dan Seinwissenschaft yang menarik hukum sebagai perkelakuan sikap tindak antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Ilmu pengetahuan hukum juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia supaya sanksi-sanksi dapat dikenakan oleh penguasa. F. Ilmu pengetahuan adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum serta pertalian antar berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. G. Dari uraian di atas dapat dikatakan singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajar perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Penulis memberikan pandangan-pandangan yang berbeda-beda mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum antara lain sebagai berikut. 1. J. Van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. 2. W.L.D. Leigh-Mayre berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas A. Ilmu hukum positif atau Rechtspositivisme, B. Sosiologi hukum atau Rechtssosiologie, C. Perbandingan hukum atau Rechtsvergelijking, D. Sejarah hukum atau Rechtsgeschiednis. 3. J. B. H. Freud membagi ilmu hukum atas A. Dogmatik hukum, B. Sejarah hukum, C. Perbandingan hukum, D. Politik hukum, D. Ajaran hukum umum. 4. Prof. Lie Owenhoek SH berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari A. Ilmu hukum positif, B. Sosiologi hukum, C. Sejarah hukum, D. Perbandingan hukum, E. Ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematik. D. Pendapat para pakar hukum. Prof. R. Subekti SH pernah mengatakan bahwa pengantar ilmu hukum merupakan buku pelajaran yang paling singkat penulisannya dalam Dr. Sujono Dirjosisworo tahun 1984. Pendapat-pendapat mengenai apa
Apa itu pengantar ilmu hukum dari berbagai pakar hukum seperti di bawah ini? 1. Der Sujono Dirjosisworo SH tahun 1983 volume 1 mengatakan bahwa pengantar ilmu hukum itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedi hukum, yang merupakan pengantar atau introduction atau leading untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. 2. Prof. Dr. Achmad Sanusi SH tahun 1977 volume 3 mengetengahkan sebagai berikut. Pengantar ilmu hukum termasuk dalam mata pelajaran dasar atau basic learning, karena sebagai mata pelajaran dasar itulah maka pengantar ilmu hukum bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik, sehingga jarang sekali diperlukan dalam praktek dalam jabatan-jabatan negeri maupun swasta. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger onder Wet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Inleiding tot de Rechtswetenschap ini adalah sebagai pengganti dari istilah Encyclopedia der Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Sebenarnya istilah Inleiding tot Rechtswetenschap itu sendiri merupakan terjemahan dari Inführung in der Rechtswissenschaft, suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Di Indonesia sendiri, Inleiding tot Rechtswetenschap telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikan Rechtshochschule, sekolah tinggi hukum di Batavia, Jakarta, di mana dimasukkan dalam kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi atau Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1942, istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan dari Inleiding tot Rechtswetenschap dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. 1. Memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. 2. Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. 3. Memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. 4. Merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama, akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Dengan demikian, sudah tepatlah apabila pengantar ilmu hukum juga dinamakan basis learning atau mata kuliah dasar daripada pengajaran hukum. 5. Mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi. Bukti-bukti bahwa pengantar ilmu hukum mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum dapat dilihat dari berbagai segi. 1. Dari segi sejarahnya, pengantar ilmu hukum diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Di Jerman, pengantar ilmu hukum diajarkan sebagai Einführung in der Rechtswissenschaft. Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negara Belanda pada tahun 1920 memasukkan pengantar ilmu hukum di perguruan tinggi hukum dengan istilah Inleiding tot Rechtswetenschap sebagai pengganti dari Encyclopedie der Rechtswetenschap. 2. Di Indonesia, Inleiding tot de Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Rechtshochschule atau Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Batavia, Jakarta pada tahun 1924. 3. Pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum yang merupakan terjemahan dari Inleiding tot de
Rechtswissenschaft dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di semua perguruan tinggi. 4. Adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1973 nomor 0198/1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan fakultas hukum negeri maupun swasta, mata kuliah pengantar ilmu hukum ini harus dicantumkan dalam kurikulumnya sebagai satunya mata kuliah yang langsung berhubungan dengan ilmu hukum. 5. Menurut keputusan Korpertis atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara. 6. Dalam rangka sistem kredit semester SKS, mata kuliah pengantar ilmu hukum bobot SKS-nya yaitu 4 SKS, lebih besar dari cabang ilmu lainnya. Bab 4. Kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupannya serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dikerjakan. B. Ditinjau dari segi disiplin hukum. Ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama-sama dengan 1. Filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. 2. Politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Sebagai mata pelajaran dasar memerlukan metode pendekatan tersendiri dari 1. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Sebagai sarana pengenalan, maka pengantar ilmu hukum menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan, untuk kemudian apabila telah dikuasainya dilanjutkan dengan mempelajari cabang-cabang hukum. 2. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Dikatakan universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi dengan negara atau wilayah. 3. Dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu saling isi-mengisi dan didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap akan seperti yang ditulis oleh V. de Vlug tahun 1925. Over Zittelig, Weten en Venten Kennis, zich maken pas om Bert Elkander, Breekbaar, en Van Noot. 4. Pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui di dalam praktik, dan tidak seperti cabang ilmu hukum lainnya seperti hukum pidana, hukum perdata, dan lain sebagainya. Sehingga bagi dosen pengantar ilmu hukum diperlukan persyaratan khusus. Menurut A. Sanusi tahun 1977, volume 4. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. 1. Menurut Prof. Dr. Achmad Sanusi SH dalam bukunya PTNI memberi penjelasan pada halaman 4 yang isinya ialah bahwa dilihat dari segi pengantar ilmu hukum yang memerlukan pendekatan secara khusus, maka bagi seorang dosen pengantar ilmu hukum harus memenuhi syarat-syarat tersendiri, antara lain ialah A. Harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajar pengantar ilmu hukum maupun pengetahuan lain yang mendukung pengantar ilmu hukum. B. Memahami syarat-syarat pedagogis. C. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta bangkitkan semangat mahasiswa. D. Mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya. E. Memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. 2. Menurut Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam lampiran surat nomor 112 DPT C273 menegaskan agar A. Pemberian pembelajaran pengantar ilmu hukum itu jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Titik berat pelajaran hendaknya diletakkan pada bidang dogmatik hukum yang meliputi kaidah-kaidah dan pengertian-pengertian. B. Untuk memperluas pandangan mahasiswa, segoliannya
Diperkenalkan pula disiplin hukum sebagai ilmu hukum seperti politik hukum dan filsafat hukum. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. 1. Pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya. 2. Sebagai suatu mata pelajaran, pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan-persoalan di bidang hukum, sehingga ia menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mendalami ilmu hukum. 3. Pengantar ilmu hukum memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. 4. Karena pengantar ilmu hukum merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum lebih dahulu. Tanpa penguasaan pengantar ilmu hukum, mereka akan mendapatkan kesulitan atau kegagalan. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Materi yang dibahas oleh pengantar ilmu hukum dapat dibagi dalam A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu hukum memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya, tertuang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum, misalnya A. Apakah hukum itu? B. Apakah tujuan hukum itu? C. Bagaimanakah hukum itu terbentuk? D. Apakah sumber-sumbernya? E. Bagaimanakah sistem dan klasifikasinya? F. Dan sebagainya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. A. Hukum sebagai kaidah hukum. B. Kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. A. Subjek hukum. B. Objek hukum. C. Peristiwa hukum. D. Perbuatan hukum. E. Hubungan hukum. F. Akibat hukum. G. Masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. A. Antropologi hukum. B. Sosiologi hukum. C. Sejarah hukum. D. Psikologi hukum. E. Perbandingan hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. A. Arti hukum dari segi etimologi. 1. Hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. 2. Reg. Reg berasal dari regtum, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Bertalian dengan regtum dikenal kata reg, yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Reg juga dapat diartikan raja yang mempunyai regimen yang artinya kerajaan. Kata regtum dapat juga dihubungkan dengan kata direktum yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Kata-kata direktur atau rektor mempunyai arti yang sama. 3. Ius. Kata ius Latin berarti hukum. Berasal dari bahasa Latin iubere, artinya mengatur dan memerintah. Ius bertalian erat dengan iustitia atau keadilan. Pada zaman dahulu, bagi orang Yunani, Iustitia adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup, dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanannya memegang sebuah pedang. Adapun lambang tersebut mempunyai arti sebagai berikut. Kedua mata tertutup. Ini berarti bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh membedakan terhadap si pelaku. Ini melambangkan keadilan. Neraca. Ini melambangkan keadilan. Dalam mencari dan menerapkan keadilan harus ada kesamaan atau sama beratnya. Pedang adalah lambang dari keadilan yang mengajar kejahatan dengan suatu hukum dan di mana perlu dengan hukuman mati. 4. Lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lecere. Lecere artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi di sini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa atau otoritas, sehingga kata lex yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa. Berdasarkan uraian di atas dan sehubungan dengan arti kata hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan. Pengertian hukum itu
dengan kewibawaan. Pengertian itu bertalian erat dengan ketaatan atau orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. 1. Menurut Prof. Dr.P. Bors. Menurut Bors, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Dari definisi tersebut dapat dijalankan sebagai berikut. Hukum ialah merupakan peraturan atau norma, yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian, hukum bukan kebiasaan. Norma hukum diadakan guna ditujukan pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat. Dengan demikian, pengertian hukum adalah pengertian sosial, di mana masyarakat di situ ada hukum. Sebaliknya, bila mana tidak ada masyarakat, hukum pun tidak akan ada. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan, artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar, atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita. Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai, dan yang lebih dalam lagi yaitu keadilan di dalam masyarakat, mendapat bagian yang sama. Dan akhirnya dapat terwujud atau terlaksananya adanya cuum cikio tribuere kepada masing-masing anggota masyarakat mendapat bagian yang sama. 2. Menurut Prof. Dr. Van Kan, dalam bukunya yang terkenal yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap, juris dari negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Dari definisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Keseluruhan peraturan hidup berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja, melainkan terdiri dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem. Peraturan hidup ini bersifat memaksa. Paksaan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dilarang, karena tindakan demikian adalah Eigenrichting. Eigen artinya sendiri, Richting artinya pengadilan, mengadili sendiri. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksa sesuatu pada seseorang, melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. Menurut Prof. Mr. Dr. L.G. van Apeldoorn, di dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht, Apeldoorn, seorang juris Belanda, memberikan pengertian sebagai berikut. Memberikan definisi atau batasan hukum sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan. Tinjauan beliau terhadap hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu A. De ontwikkelde, ontwikkelde artinya orang terpelajar, lik awam. Jadi ontwikkelde adalah orang terpelajar tetapi awam. Hukum bagi de ontwikkelde adalah sama dengan rentetan pasal-pasal yang tidak ada habis-habisnya, seperti yang dimuat di dalam undang-undang. Karena dari sudut pandangnya demikian terhadap, maka ia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah membosankan dan abstrak. Pandangan de ontwikkelde terhadap hukum adalah negatif atau buruk, akan tetapi dalam pandangannya tersebut memang mengandung unsur-unsur kebenaran. B. The man in the street, yang artinya ialah orang di jalanan atau kebanyakan orang yang tidak terpelajar, misalnya tukang beca, pedagang, pejalan kaki, dan lain-lain. Bagi the man in the street, apabila mendengar kata istilah hukum, maka ia akan teringat akan polisi, jaksa, gedung pengadilan, dan lain-lain. Ia tak pernah melihat undang-undang, tetapi ia pernah di ruang pengadilan dan teringat pada suatu perkara. Hukum itu konkret dan menyangkut kehidupan manusia sehari-hari, karena bagi mereka, hukum dapat dilihat dan diraba.
Van Apeldoorn juga tidak dapat menghindarkan diri dari suatu perumusan atau pengertian tentang hukum itu sendiri. Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah peraturan perhubungan hidup antara manusia. Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Hukum itu terdiri dari peraturan-peraturan. Objek dari peraturan-peraturan tersebut adalah perhubungan hidup yang menampakkan diri di dalam perbuatan atau kelakuan manusia, dan bukan soal-soal pribadi atau soal batin dari objeknya. Peraturan hidup tersebut tidak berlaku untuk hewan atau tumbuh-tumbuhan. 4. W. Levensbergen. Hukum menurut W. Levensbergen pertama-tama merupakan pengatur khususnya untuk pengaturan perbuatan manusia di dalam masyarakat. Hukum itu merupakan norma agendi, yaitu peraturan untuk perbuatan manusia. Norma agendi adalah norma perbuatan. Kata agendi dari kata agere, kemudian menjadi agendum yang berarti perbuatan. Yang kelima, menurut Kantorowicz. Di dalam bukunya yang berjudul The Definition of Law, Kantorowicz menyatakan bahwa law is a body of social rule prescribing external conduct and considerate justiciable, yang artinya hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Definisi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Hukum. Hukum adalah terdiri dari peraturan-peraturan sosial. Peraturan sosial tersebut bersifat justiciable atau mewajibkan atau dasolent, yang artinya keharusan. Peraturan sosial atau hukum itu harus dipandang justiciable, artinya dapat dibenarkan atau bersifat keadilan. Menurut Kantorowicz, peraturan itu dirumuskan dengan cermat dan jelas, artinya dibuat dengan tidak sembarang, dengan batas-batas tertentu. Sedangkan yang menentukan justiciable adalah lembaga-lembaga justisi, yaitu A. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, selaku badan yang menentukan undang-undang atau kekuasaan legislatif. B. Peradilan, yang ditugaskan untuk menentukan hukum atau menerapkannya di dalam suatu perkara. 6. Prof. Paul Salton, sarjana terkemuka bangsa Belanda, telah meninggal tahun 1946. Tersebut di dalam bukunya Algemeen Deel menjelaskan bahwa untuk mengerti tentang hukum tidak dapat dipisahkan dengan paham tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat. Menurut pendapat Paul Salton, hukum harus memperhitungkan kedua-duanya, baik individu maupun masyarakat secara bersama-sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang baik adalah hukum yang mempertimbangkan individu dan masyarakat. Selanjutnya, Paul Salton menjelaskan bahwa untuk pengertian hukum tidak mungkin hanya dapat melukiskan di dalam satu kalimat. Hal ini disebabkan hukum sangat banyak seginya dan sangat kompleks. Oleh karena itu, untuk memberikan batasan terhadap arti hukum, paling sedikit berisi atau mengandung unsur-unsur, yaitu A. Recht is bevel atau hukum adalah perintah. Yang dimaksud dengan perintah ialah peraturan yang berasal dari negara kepada individu dan masyarakat. Pengertian Recht is bevel khususnya berlaku di lapangan atau di bidang publik, yaitu negara pada umumnya, dan pidana di mana peraturan hukum itu adalah perintah dari negara kepada warga negara untuk ditaati. Contoh, Pasal 338 KUHP pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. D. Recht is fair law. Recht artinya hukum, fair law artinya izin. Recht is fair law yaitu suatu izin yang diberikan oleh negara kepada segenap individu agar setiap individu dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Jelaslah, Recht is fair law sesungguhnya adalah sebagai berikut. Hukum ialah dengan pengakuan dari pihak negara kepada seseorang agar seseorang dapat berbuat sesuatu demi kepentingan sendiri, dan di dalam pengakuan itu dibatasi peraturan yang telah ada. Contoh,
A akan mendirikan bangunan rumah sesuai seleranya, dan sebelum pekerjaan itu dimulai diharapkan meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah daerah setempat. C. Recht is belofte. Recht artinya hukum, belofte artinya janji. Recht is belofte ialah suatu janji yang diucapkan oleh seseorang kepada pihak yang lain dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah merupakan hukum atau undang-undang bagi pihak-pihak yang berjanji. Dalam bahasa Latinnya, pacta sunt servanda artinya setiap janji harus ditepati. Di samping itu, janji tidak selalu harus diucapkan, yang dalam hal demikian ini dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis. Sebagai contoh, dapat dikemukakan pasal 1338 KUHP Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Semua persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup. Untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. D. Recht is depositi yang disediakan. Recht is depositi atau hukum yang disediakan ialah peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh negara untuk dipergunakan kepada setiap warga negara seandainya di antara perjanjian yang telah mereka buat ternyata belum lengkap syarat-syaratnya. 7. Mr. I. Kitsch. Menurut pendapat serta pandangan dari Mr. I. Kitsch, seorang juris bangsa Belanda, untuk mengerti apakah hukum itu, maka dapat melihat 3 unsur, yaitu A. Unsur penguasa, yang dimaksud dengan penguasa atau autoritatea ialah sejumlah oleh pemerintah dalam arti luas. B. Unsur kewajiban, yang dimaksud dengan kewajiban atau Wenselichkeit atau Sollen ialah kewajiban dalam pengertian hukum, di mana kepada setiap warga negara wajib taat kepada hukum atau peraturan dengan tidak memandang apakah seseorang sudah pernah membaca atau mendengar atau belum tentang peraturan yang telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh penguasa. C. Unsur kelakuan, yang dimaksud dengan kelakuan atau Gedrag ialah bahwa bagi hukum yang penting ialah kenyataan, misalnya kelakuan dan perbuatan manusia. Respositivisme atau positivisme dalam hukum adalah suatu paham yang mempunyai anggapan bahwa hukum hanya mempelajari dan menyangkut hak yang nyata atau fakta-fakta saja. Dengan kata lain, hukum adalah semata-mata atau dasein atau fakta. Seite, paham Rechtspositivisme ini adalah sempit dan tidak betul seluruhnya, karena hukum di samping mengandung kenyataan atau dasein, juga mengandung arti kewajiban atau mengandung dasollen. Dengan demikian, hukum itu mengandung dasollen dan dasein. 8. Dr. E. Utrecht, SH. Di dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia, sarjana hukum bangsa Indonesia ini berpendapat bahwa untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit. Namun demikian, menurut Utrecht, perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai sebagai pedoman atau pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht untuk dipakai sebagai pegangan sebagai berikut. Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup, tata tertib suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran, petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah kepada pelanggar. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja, hukum terdapat di mana-mana. 1. Hukum terdapat di seluruh dunia. Asal ada masyarakat, hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. 2. Apeldoorn pernah menulis, Recht is over the gehele where overal waar en samenleving van mensen is. Artinya, hukum terdapat di seluruh dunia, di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat manusia. 3. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern ini dianggap kuno
Dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Sanusi menyebutkan bahwa Imas Have dalam bukunya An Introduction to the Sociology of Law halaman 27 masih berpendapat bahwa terdapatnya hukum hanya dalam masyarakat bangsa yang sudah maju. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. A. Peran hukum dalam masyarakat. Seperti kita ketahui, hasil penelitian para sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimanapun motifnya juga terdapat hukum. B. Selama ada masyarakat besar maupun kecil selalu diikuti oleh hukum. C. Hukum terdapat di mana saja atau di seluruh dunia selama ada masyarakat. Hanya bentuk daripada hukum itu yang berbeda, tergantung pada tingkat peradabannya. D. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu berperan sekali di dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karenanya, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. 3. Selain itu, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan. Bab 12. Tujuan hukum. Mengingat banyak berbagai pendapat yang berbeda-beda tujuan hukum, maka untuk menyatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu sangat sulit. Di bawah ini merupakan pendapat-pendapat para ahli tentang tujuan hukum. 1. Dr. Wijono Purjodikoro SH dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. 2. Prof. Subekti SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Bab 13. Hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum. Menurut Utrecht, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. A. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. B. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. C. Karena masyarakat menghendakinya. D. Karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Dari uraian di atas, maka dalam ilmu hukum timbul dua pengertian. Yang penting sekali adalah kekuasaan. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hal ini dapat tinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum seperti A. Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat. B. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. C. Perintah yang berarti bahwa hukum mempunyai sifat memaksa. Pasal-pasal tersebut dalam hukum berupa sanksi hukum. Sebagai contoh, sanksi hukum dikemukakan sepasang muda-mudi tidak akan hidup bersama tanpa nikah secara resmi karena sanksi Tuhan dan masyarakat sekelilingnya akan mencoba dan akan menghukum secara psikologis dalam kurungan siksa atau pengucilan oleh masyarakat. Bab 14. Kodifikasi dan perkembangan hukum. A. Pengertian kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum. Kodifikasi nasional yang pertama adalah Kode Sivil Prancis atau Kode Napoleon. Dinamakan Kode Napoleon karena Napoleonlah yang memerintahkan dan mengundangkan undang-undang Prancis sebagai undang-undang nasional permulaan abad ke-18 setelah berakhir revolusi politik dan sosial di Prancis. B. Perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya Kode Civil atau Kode Napoleon tersebut, timbullah anggapan bahwa 1. Seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang nasional. 2. Di luar undang-undang tidak ada hukum. 3. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Anggapan tersebut merupakan aliran yang dinamakan aliran legisme atau Weltlich positivisme atau positivisme perundang-undangan dengan pedoman di luar undang-undang tidak ada hukum. Pendukung aliran ini yaitu ahli pikir Montesquieu dan J.J. Rousseau. Bab 15. Aliran-aliran praktik hukum. Di dalam praktik ada 3 aliran hukum, antara lain A. Aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. B. Aliran Freirechtsbewegung dan Freirechtshull atau hukum bebas. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. C.
Aliran Rechtfinding atau penemuan hukum. Aliran ini merupakan aliran antara aliran legisme dengan aliran Freirechtslehre. Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu terbentuk dengan beberapa cara, antara lain karena pembentuk undang-undang, karena administrasi atau tata usaha negara, karena peradilan, karena kebiasaan atau tradisi yang sudah mengikat masyarakat dan karya ilmu. Di Indonesia sendiri menggunakan aliran Rechtfinding yang berarti hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara gebonden, Free Hague, dan Vrije gebonden Hague. Bab 16. Terbentuknya hukum. Hukum terbentuk dari adanya kebiasaan, di mana kebiasaan tersebut dianggap menjadi sebuah kewajiban, dan juga akan mendapat sanksi jika kita tidak melakukan kebiasaan itu. Dalam kaidah hukum, hukum ini disebut dengan hukum kebiasaan yang akhirnya menjadi hukum bagi masyarakat. Jika diturunkan dan dilakukan terus-menerus, nantinya hal ini akan menjadi sebuah adat bagi kita, dan dari sinilah terlahir yang namanya hukum adat. Pembentukan hukum di Inggris. Inggris merupakan salah satu negara yang sampai sekarang masih berpegang pada hukum kebiasaan atau common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066. Penguasa kerajaan di Inggris pun kerap kali berperan menjadi hakim. Oleh karena itu, hakim-hakim tersebut dinamakan Judge of Lear atau Itinerant Judges atau hakim keliling. Dari pernyataan hakim inilah tumbuh common law. B. Pembentukan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia terbentuk dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal dengan hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli atau pribumi. C. Pandangan legisme, Freirechtslehre, dan Rechtfinding. Pandangan legisme. Menurut pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan atau wetgeving, dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Sedangkan peradilan adalah penetapan secara mekanis dari ketentuan-ketentuan undang-undang pada kejadian-kejadian yang konkret atau kasus-kasus. B. Pandangan Freirechtslehre. Menurut pandangan ini, hukum hanya terbentuk oleh peradilan atau Rechtspraak. Undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya hanya dianggap sebagai saran pembantu bagi hukum untuk menentukan hukum pada kasus-kasus konkret. C. Pandangan Rechtfinding. Karena kedua pandangan sebelumnya tidak dapat dipertahankan, maka timbullah aliran Rechtfinding yang terdiri antara legisme dan Freirechtslehre. Pandangan ini menyatakan 1. Hukum itu terbentuk melalui beberapa cara. 2. Pertama-tama karena whatever. 3. Penerapan undang-undang tidak dapat berlangsung diterapkan secara mekanis. 4. Undang-undang tidak dapat lengkap sempurna. 5. Hukum juga terbentuk dari pergaulan sosial yang di dalamnya terdapat kebiasaan. 6. Peradilan kasasi berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum dalam pembentukan hukum. Bab 17. Penafsiran hukum. Macam-macam cara penafsiran. Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian akan peraturan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pembuat peraturan tersebut. 1. Cara penafsiran. Dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsiran lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. B. Dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit restriktif, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat. Dilihat dari sumber penafsiran dapat bersifat 1. Otentik, 2. Doktrinair atau ilmiah, 3. Hakim. B. Metode penafsiran. 1. Macam-macam metode penafsiran. Di dalam hukum, metode penafsiran adalah penafsiran menurut A. Tata bahasa dan arti kata-kata atau istilah. B. Sejarah yang meliputi penafsiran sejarah dan sejarah pembuatan undang-undang. C. Sistem dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. D. Keadaan masyarakat. E. Otentik atau penafsiran resmi. F. Perbandingan. 2. Cara penerapan metode penafsiran. Pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus menjadi pedoman bagi hakim dalam melakukan penafsiran, karena inilah hakim bebas dalam melakukan penafsiran. C. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Macam-macam penafsiran. A. Penafsiran gramatika atau tata bahasa. Penafsiran menurut kata-kata atau tata bahasa
Di samping kata-kata itu sendiri, dalam penafsiran gramatika, ini juga harus dihubungkan pula dengan susunan kalimat-kalimat dan dengan peraturan-peraturan lain. B. Penafsiran historis. Penafsiran ini berdasarkan pada penelitian terkait sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Umumnya, penafsiran ini dibagi dalam A. Penafsiran menurut sejarah pembuat undang-undang atau wet historic interpretatif. B. Penafsiran menurut sejarah hukum atau res historici interpretatif. C. Penafsiran sistematis. Penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan yang lain dalam suatu perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga kita mengerti apa yang dimaksud. D. Penafsiran sosiologis. Adalah penafsiran ini disesuaikan dengan keadaan rakyat. E. Penafsiran otentik ialah penafsiran secara resmi. Penafsiran ini dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh oleh siapapun dan pihak manapun. Penafsiran ini bersifat subjektif. F. Penafsiran perbandingan ialah suatu penafsiran yang membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial. Dalam penafsiran perbandingan akan terlihat antara lain A. Hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini. B. Hukum nasional sendiri dengan hukum asing. C. Hukum kolonial peninggalan penjajah. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. Pendahuluan. Sultan berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka atau open system. Pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Oleh karenanya, dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan di dalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh hakim asalkan pengisian dan penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipal pada sistem hukum yang berlaku. B. Konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan atas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan peraturan tersebut. Beberapa contoh tentang menggunakan undang-undang secara analogi ialah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian jual beli berlaku juga untuk perjanjian tukar-menukar seperti yang ditegaskan oleh pasal 1546 KUHP Perdata. Bunyi pasal 1546 KUHP Perdata sebagai berikut. Untuk selainnya, aturan tentang perjanjian jual beli berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar. Dari pengertian pasal 1546 KUHP Perdata itu, kalau dua orang melakukan perjalanan beli yang diatur dalam pasal 1457 sampai dengan 1540 KUHP Perdata dapat dipergunakan dalam perjanjian itu. C. Penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa atau secara halus, sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Titik penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasar merupakan kebalikan daripada analogi hukum. Penghalusan hukum merupakan penyempurnaan sistem hukum oleh hakim. Sifat dari penghalusan hukum adalah tidak mencari kesalahan daripada pihak, dan apabila satu pihak disalahkan, maka akan timbul ketegangan. D. Argumentum a contrario atau pengungkapan secara berlawanan. Penafsiran a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antar soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Hakikatnya, penafsiran a contrario adalah sama dengan penafsiran analogis, hanya hasilnya berbeda. Penafsiran berdasarkan argumen a contrario mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Tujuannya ialah untuk tidak mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan. Bab 19. Sumber-sumber hukum. A. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mula hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. B. Pendapat berbagai pakar.
Mengenai macam-macam sumber hukum, menurut si Dikto menyebutkan tahun 1986 halaman 63, Algra membagi sumber hukum dalam sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material ialah tempat dari mana material hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentuk hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, dan keadaan geografi. 2. Van Apeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum terjemahan Mr. Octarit Sadino penerbit Nor Komala tahun 1954 halaman 72 membedakan 4 macam sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menentukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. 2. Sumber hukum dalam arti sosiologis atau teleologis, merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, dan faktor-faktor. 3. Sumber hukum dalam arti filosofis, yang dibagi lebih lanjut menjadi 2, yaitu sumber isi hukum dan sumber kekuatan mengikat dari hukum. 4. Sumber hukum dalam arti formil, yang dimaksudkannya ialah sumber dilihat dari syarat terjadinya hukum positif, merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. 3. Menurut Ahmad Sanusi tahun 1977 halaman 34 membagi sumber hukum menjadi 2 kelompok, yaitu sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal. Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang. Sumber hukum normal yaitu proklamasi dan revolusi Cop d'Etat. 4. TAP MPR nomor 20 MPRS tahun 1966 menggunakan istilah sumber tertib hukum, yaitu A. Pancasila, B. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, C. Dekret Presiden 5 Juni 1959, D. Undang-Undang Dasar, E. Surat Perintah 11 Maret 1966. 5. Sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis. 1. Sumber hukum filosofis ideologis ialah sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional atau internasional sesuai dengan falsafah dan ideologi atau way of life yang dianut di suatu negara. 2. Sumber hukum segi yuridis merupakan penerapan dan penjabaran langsung dari sumber hukum segi filosofis ideologis yang diadakan pembedaan antara sumber hukum formal dan sumber hukum material. A. Undang-undang pendahuluan. Undang-undang merupakan sumber hukum formal. Di samping kebiasaan traktat, jurisprudensi, dan doktrin, banyak orang dan termasuk De Wickliffe atau orang awan tetapi terpelajar menurut istilah Apeldoorn tidak mengerti perbedaan antara undang-undang dan hukum. Mereka menganggap undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah hukum dan oleh karenanya perlu diadakan pembahasan lebih lanjut tentang undang-undang yang dimaksud. B. Apakah undang-undang itu? Dalam praktik, apabila ada orang mengatakan undang-undang tanpa keterangan lebih lanjut, maka yang dimaksud selalu undang-undang dalam arti formil. Selanjutnya, ada yang mengatakan bahwa A. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. B. Undang-undang adalah produk daripada pembentuk undang-undang yang terdiri dari Presiden dan DPR, seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Jo pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. C. Terbentuknya undang-undang. 1. Cara pembentukan undang-undang. Cara pembentukan undang-undang dan badan mana yang diberi wewenang tergantung kepada sistem pemerintahan yang dianut negara yang bersangkutan. Sistem Indonesia adalah lain daripada sistem di negara Belanda dan akan berlain pula dengan sistem di Amerika. 2. Pembentukan undang-undang. A. Di negara Belanda. Di negara Belanda yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah raja atau kroon bersama Stand General berdasarkan Grondwet Negeri Belanda pasal 112. Di Amerika Serikat dengan demikian dalam sistem pemerintahan Res Politica yang berwenang untuk membentuk undang-undang adalah badan legislatif saja. Badan eksekutif merupakan pelaksana saja dan apabila terjadi pelanggaran, badan yudikatif yang harus mengadili. C. Bagaimana cara pembuatan undang-undang di Indonesia? Berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
dalam Undang-Undang 19 Pasal 5. 3. Kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya. Yang pertama, kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya. 2. Yang dibicarakan di sini adalah mengenai pembuatan undang-undang dan undang-undang dalam arti formal dan bukan dalam arti material. 3. Presiden dan DPR sama-sama menjadi kunci dari pembentukan undang-undang. Kalau di muka telah dibicarakan tentang pembuatan undang-undang, terdapat dua cara atau sistem, ialah 1. Sistem umum, 2. Undang-undang lengkap. Sistem umum atau sistem generale adalah sistem penyusunan isi daripada undang-undang dengan hanya mengisi pokok-pokoknya saja. Yang dimasukkan dan yang dimuat hanya garis besarnya saja atau undang-undang pokok. Undang-undang lengkap. Di dalam sistem undang-undang lengkap, maka undang-undang oleh pembuatnya diisi dalam pasal-pasal yang lengkap sekali, terperinci, jelas, dan lebih banyak mengarah ke hukum dalam kodifikasi. D. Undang-undang dalam arti formil dan material. 1. Undang-undang dalam arti formil. Dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. 2. Undang-undang dalam arti material. Yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah yang disebutkan dengan tegas sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat. Tata jenjang atau hierarki perundang-undangan. 1. Apa yang dimaksud dengan tata jenjang perundang-undangan? Jenjang peraturan perundang-undangan adalah urutan-urutan mengenai tingkat dan derajat daripada undang-undang yang bersangkutan dengan mengingat badan yang berwenang yang membuat dan masalah-masalah yang diatur. F. Kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang. Apakah yang dimaksud kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang? Yang dimaksud dengan kekuatan berlakunya undang-undang ialah kekuatan mengikat antara undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kekuasaan berlakunya undang-undang terhadap lingkungannya. 2. Selanjutnya, sampai di manakah kekuatan berlakunya undang-undang? 3. Lingkupan berlakunya undang-undang. Yang pertama, waktu atau mulai dari akhir berlakunya, atau temporal sphere atau sphere of time. 2. Territorial sphere atau daerah berlakunya undang-undang. 3. Personal sphere, yakni terhadap siapa dan orang-orang mana undang-undang itu berlaku. 4. Material sphere ialah mengenai soal Allah yang diatur oleh undang-undang yang bersangkutan. 4. Masalah berlakunya undang-undang. Mengenai masalah berlakunya sebuah undang-undang biasanya ditemukan dalam undang-undang yang bersangkutan atau tidaknya selama waktu yang dapat ditentukan. Bab 20. Penggolongan dan klasifikasi hukum. 1. Dengan sumber-sumbernya berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu. Sambil memperhatikan apa yang pernah diutarakan lebih dahulu, maka kita dapat membedakan A. Hukum undang-undang, B. Hukum persetujuan, C. Hukum perjanjian antar negara atau hukum traktat, D. Hukum kebiasaan dan hukum adat, E. Hukum jurisprudensi, F. Hukum ilmu, G. Hukum revolusi. Maka penggolongan dapat dibedakan pula dalam A. Hukum tertulis meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian kecil hukum adat. B. Hukum tak tertulis meliputi hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. 2. Dengan kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindungi, kepentingan siapa dan dalam kedudukan apa yang bertindak dalam sesuatu hubungan, dengan tidak melupakan batas-batas tingkatnya yang selalu beralih-alih, maka kita dapat membedakannya pada dasarnya 3 golongan. Pertama, kepentingan perseorangan. Kedua, kepentingan masyarakat. Ketiga, kepentingan negara. Mengikuti susunan tradisional dan dengan penyimpangan hal-hal detail di mana terdapat pengecualian-pengecualian, kita golongkan dalam A. Hukum privat meliputi 1. Hukum perdata, 2. Hukum dagang, 3. Hukum privat internasional. B. Hukum publik meliputi A. Hukum negara, B. Tata usaha negara, C. Hukum antar negara, D. Hukum pidana, E. Hukum acara. Bab 21. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau zoom politikon
Kata Aristoteles, sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Keinginan itu didorong oleh kebutuhan biologis. 1. Hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 2. Hasrat untuk membela diri. 3. Hasrat untuk mengadakan keturunan. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya dan melindungi kepentingannya. A. Kaidah sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam, yang secara berurut adalah 1. Kaidah susila. Kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan paling asli, juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri, karena manusia makhluk bermoral tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat. Tidak mengindahkan norma susila berarti asusila. Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati manusia. Contoh norma susila ialah jangan mencuri milik orang lain, berbuatlah jujur, hormati sesama, jangan berzina, jangan membunuh. 2. Kaidah kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, kesopanan dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Contoh norma kaidah kesopanan yaitu orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua, meminta izin lebih dahulu bila mau masuk ke rumah orang lain, mempersilakan duduk seorang wanita hamil yang berada dalam kendaraan umum yang penuh penumpang. 3. Kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Norma agama merupakan ketentuan wajib manusia ke arah yang baik dan benar. Ia mengatur kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada manusia itu sendiri. Pelanggaran berarti menentang perintah Tuhan. Akibat atau sanksinya datang dari Tuhan di akhirat. Contoh norma agama atau kepercayaan yaitu jangan membunuh sesama manusia, hormati ayah ibumu, jangan berbuat cabul, jangan mencuri. 4. Kaidah hukum. Sifat yang nampak pada norma hukum adalah adanya paksaan dari luar. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Contoh norma hukum. Yang pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara hukum, masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 2. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Bab 22. Subjek hukum. A. Beberapa pengertian. 1. Apakah subjek hukum itu? Hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. 2. Jadi, siapa yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia, atau orang, atau person. 3. Ada dua pengertian orang atau person sebagai subjek hukum. A. Naturally person adalah means, person yang disebut orang atau manusia pribadi. B. Rich person adalah yang berbentuk badan hukum, yang dapat dibagi dalam 1. Public rich person, 2. Private rich person atau badan hukum privat. B. Manusia sebagai subjek hukum. 1. Dasar hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum. Misalnya, A. Adanya larangan mengenai perampasan atas pendukung hak tersebut mengakibatkan berjelikdut atau kematian perdata. B. Larangan kematian perdata ini dicantumkan dalam pasal 3 KUHP Perdata dan pasal 15 UUDS 1950 ayat 2. C. Sidang Pleno Konstituante tanggal 11 Maret 1988 menerima penrumusan orang tidak boleh dihukum dengan mengakibatkan hilangnya hak asasi manusia atau warga negara. Bab 23. Objek hukum. Pengertian. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau manusia atau badan hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contoh, Amir dan Jamal mengadakan perjanjian jual beli rumah. Rumah adalah objek hukum.
Bab 25. Hubungan hukum. A. Pengertian. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Hukum itu mengatur hubungan antara satu orang yang satu dengan orang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini, maka ia mendapat dipaksa oleh hukum untuk menghormati. Misal, hubungan hukum yang diatur oleh hukum adalah pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan atau verbin tenis yang timbul karena adanya suatu perjanjian atau overean comes. Segi hubungan hukum. Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu 1. Bevoegdheid atau kewenangan yang disebut hak, dan 2. Plicht atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Bab 26. Hak. A. Beberapa pengertian. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Hukum subjektif merupakan segi aktif dari hubungan hukum. Hak ini sering tidak hanya meliputi satu kewenangan atau hak saja, tetapi kadang-kadang merupakan suatu kumpulan hak atau kewenangan, misalnya gendong. Dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak orang lain. Bab 29. Antropologi hukum. A. Pengertian. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Metode pendekatan antropologi menurut Euber yaitu suatu segi yang menonjol dari antropologi adalah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia. Antropologi hukum mempunyai persamaan dengan sosiologi hukum. Kedua-duanya ingin mengerti dan kemudian bisa menjelaskan fenomena hukum itu, dan kemudian bisa menjelaskan fenomena hukum itu, dan bukannya untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkret itu untuk mengarahkan tingkah laku manusia. Bab 31. Psikologi hukum. Pengertian. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia atau pencerminan perilaku manusia. Salah satu yang menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern, adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, sadar atau tidak, hukum telah memasuki bidang psikologi, terutama psikologi sosial. Sebagai contoh hukum pidana, misalnya, merupakan bidang hukum yang berkait rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologis, peran sanksi pidana terhadap kriminalitas, dan sebagainya, yang menunjukkan hubungan antara hukum dengan psikologi. Ahli filsafat hukum yaitu Leon Petraszki beranggapan bahwa fenomena-fenomena hukum itu terdiri dari proses psikis yang unik, yang tepat dilihat dengan menggunakan metode introspeksi. Selain itu, Jerome Frank juga membicarakan dan mengupas masalah psikologi hukum dalam bukunya yaitu Law and the Modern Mind tahun 1930. Sebagai seorang hakim, Frank melihat bahwa hukum itu tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan kita untuk memberikan kepastian. Menurutnya, masalah ini tentunya tidak akan berakhir pada sesuatu yang nyata, melainkan menginginkan sesuatu yang tidak nyata atau unreal. Bab 32. Sejarah umum. Pendahuluan. Pada zaman ini, manusia yakin bahwa kemampuannya untuk mengembangkan dan memajukan diri sesuai dengan bidang peradaban dapat terwujud dengan pikiran-pikiran baru yang kritis, berupa ilmu-ilmu di berbagai bidang. Ilmu tersebut telah mencapai suatu momentum yang seolah-olah menjungkir balikan pandangan-pandangan, konsep-konsep, serta irama kehidupan yang lampau. Keadaan ini terjadi pada abad ke-18. Para pemikir menyadari bahwa teori-teori seperti Locke dan kontak sosial dari Rousseau tidak didasarkan pada kenyataan-kenyataan, melainkan atas dasar asumsi-asumsi yang ajaib atau prodigios. Pendekatan sejarah ini disebut sebagai suatu revolusi dari fakta terhadap khayalan. Atas dasar fakta dan bahan sejarah yang manakah teori kontrak sosial.
Dalam pidatonya pada tanggal 1-3 April 1975, Menteri Kehakiman menyatakan bahwa perbincangan sejarah hukum tidak hanya memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan masa kini, akan tetapi juga memerlukan bahan perkembangan hukum dari masa lampau. Melalui hal tersebut, kita dapat terbantu untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dalam masyarakat bangsa kita. A. Pengertian. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah hukum ini terutama berkait dengan bangkitnya suatu pemikiran dalam hukum yang dipelopori oleh Safikni. Apabila dikatakan bahwa sistem hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus-menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lalu. Maka apabila dihubungkan dengan hukum, maka dapat diterima bahwa hukum dewasa ini merupakan lanjutan atau pertumbuhan dari hukum yang lampau, sedangkan hukum yang akan datang terbentuk dari hukum sekarang. B. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Sebagaimana lazimnya norm moral yang terdapat pada pelajaran sejarah, maka studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan-keuntungan yang sama seperti mempelajari sejarah hukum. Kekeliruan-kekeliruan baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu diharapkan dapat dicegah dengan cara mendapat keuntungan tersebut di atas. Di samping itu, sejarah hukum juga mempunyai kegunaan. Yang pertama, sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Yang kedua, hukum sebagai kaidah merupakan patokan perikelakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Tiga, sejarah hukum sangat penting untuk mengadakan penafsiran secara historikal terhadap peraturan-peraturan tertentu. Empat, untuk penelitian hukum, sejarah hukum juga berguna terutama untuk mengungkapkan kebenaran dalam kaitannya dengan masa lampau dan masa kini. Lima, sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Bab 33. Perbandingan hukum. A. Pendahuluan. 1. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. 2. Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya saja, tetapi jauh dari itu, ialah untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan tersebut. 3. Perbandingan hukum mempunyai peranan penting di bidang hukum secara nasional maupun internasional. 4. Perbandingan hukum juga mempunyai fungsi hukum dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional. 5. Dengan mendalami ilmu pengetahuan perbandingan hukum, kita dapat mengetahui hukum secara lebih luas dan mendapatkan pandangan jauh ke muka, sehingga lewat perbandingan hukum akan terbentuk legal planners atau ahli-ahli perencana hukum yang semakin dirasakan kebutuhannya. 6. Dan last but not least, bahwa ternyata perbandingan hukum mempunyai arti yang penting sekali di dalam praktik, antara lain: 1. Sebagai metode perbandingan. 2. Perbandingan hukum dipergunakan untuk memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional. Ketiga, para penegak hukum seperti polisi, hakim, dan pengacara dalam menunaikan tugasnya memerlukan peranan perbandingan hukum. Yang keempat, karena diketahui bahwa perbandingan hukum skopnya luas dan meliputi seluruh bidang hukum, maka ilmu perbandingan hukum diwajibkan masuk dalam kurikulum semua fakultas hukum. B. Pengertian perbandingan hukum. 1. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum yang mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain. Sebagai metode penelitian, perbandingan hukum dapat dipergunakan di semua bidang hukum, seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, dan sebagainya. 2. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Kalau perbandingan hukum sebagai metode perbandingan dalam penelitiannya hanya sampai pada penemuan perbedaan dan persamaannya saja, maka perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan melangkah lebih jauh. C. Tujuan daripada perbandingan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa tiap negara mempunyai kebudayaan dan hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum dan kebudayaan negara lainnya. Misalnya, hukum
zone yang berbeda dengan hukum kontinental, berbeda pula dengan hukum negara-negara sosialis. Bahkan hukum menurut BW yang berlaku di Indonesia berbeda juga dengan hukum adat kita. D. Fungsi daripada perbandingan hukum. Yang pertama, fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Fungsi perbandingan hukum dalam pengembangan hukum termasuk dalam fungsi teoritis ini perbandingan hukum. Demikian penjelasan rangkuman buku pengantar ilmu hukum. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.